Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan selama beberapa hari ke depan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham ACST. Oke, kalau kita lihat pergerakan secara tren ini, ACST dia bergerak uptrend ya teman-teman ya. Dia berada di atas garis EMA 20 dan pada hari ini dia berhasil menguat 0,74% dan penguatannya terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat ada area support yakni di garis MA5 dan MA20 ya teman-teman ya. Artinya saat ini ACST masih ada di area buy ya teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan area buy dengan melihat area support di MA5. Oke. MA5 di kisaran harga 133 hingga 136 teman-teman. Jadi ini masih cukup menarik ya teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ACST ini masih bertahan di atas garis MA20, ini secara pergerakan tren dia masih oke ya teman-teman ya. Dia masih uptrend. Namun kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, garis warna biru ini, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun teman-teman. Oke. Kalau kita lihat pergerakan candle saat ini masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya dan dia akan menguji area resistance terdekat yakni di garis MA60 ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat area resistance, oke. Yakni di kisaran harga 144 hingga 147 teman-teman. Ini target terdekat dari kenaikan saham ACST. Oke, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing hari ini ada net buy ya teman-teman ya. Kemudian di broker transaksi ini ada sedikit akumulasi ya teman-teman ya. Kita lihat di top 3 broker teratas ada BQ, CC dan GR yang melakukan akumulasi nilai di harga rata kisaran 137 hingga 138. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode GDST. Oke, GDST ini juga hari ini berhasil menguat 3,9%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Meskipun ini kenaikan volume tidak ada kenaikan secara signifikan ya teman-teman ya. Namun ini masih cukup oke. Pergerakan secara tren dia bergerak strong uptrend ya teman-teman. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Oke, di sini kita melihat ada area resisten yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham GDST ya teman-teman ya. Inilah target kenaikan dari saham GDST. Oke. Yakni di kisaran harga 202 hingga 212 teman-teman. Ini target terdekat untuk pergerakan saham GDST. Jadi kalau kita ukur dari harga terakhir saat ini, kalau misalnya dia bisa berhasil mencapai target di harga 212, kenaikannya besar sekitar 27% ya teman-teman ya. Jadi ini bisa di hold atau selama pergerakannya dia masih berada di atas garis MA20 dan MA200 ini masih cukup oke. Namun kalau misalkan dia sudah jebol dari area support MA20 dan MA200, maka kita bisa lepas terlebih dahulu ya teman-teman, karena dia berpotensi akan turun dan tren akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kalau kita lihat saat ini masih ada di area supportnya teman-teman ya, yakni di kisaran harga 160 hingga 166 teman-teman ya, area buy yang saya kira cukup oke ya teman-teman ya untuk pergerakan dari saham GDST. Oke, kita coba cek untuk broker transaksi GDST. Oke, GDST ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Oke, kita coba cek untuk transaksi asing ini ada net sell namun jumlahnya kecil ya teman-teman ya. Oke, ini masih cukup oke, masih dia bergerak uptrend teman-teman. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ASRI. Oke, ASRI ini juga menarik. Dia berhasil menguat 2,84% dan penguatannya juga kalau kita amati secara volume ini dia naik ya teman-teman ya. Dia bergerak strong uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA200. Di sini kita lihat area support terdekat ada di garis MA5 teman-teman. Pada hari ini dia sempat menyentuh area MA5 di harga terendahnya di 175. Namun pada saat perjalanan market dia berhasil mantul ke atas ya teman-teman ya. Dan di sini masih ada dia masih berada di area support teman-teman. Ini masih cukup oke untuk kita melakukan entry buy teman-teman. Oke. Yakni di kisaran harga 175 hingga 178. Target terdekat yakni di kisaran harga 100
85 hingga 188 teman-teman ya. Ini target terdekat dari pergerakan saham ASRI. Oke. Jadi selama pergerakan saham ASRI ini masih bertahan di atas garis MA20 dan MA200, maka secara pergerakan tren dia masih bergerak uptrend, teman-teman. Di sini kita lihat area resistance di kisaran harga 1585 hingga 188. Kalau misalkan dia berhasil break dari area 188, maka dia berpotensi akan kembali menguat dan tentunya dia akan menguji area resistance selanjutnya. Di sini kita bisa lihat area resistance berikutnya, yakni di area kisaran 192 hingga 197, teman-teman. Ini tentunya masih cukup menarik ya teman-teman ya untuk di hold selama beberapa hari ke depan, teman-teman. Oke. Kita coba cek di broker transaksi untuk pergerakan saham ASRI. Kalau kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya untuk ASRI. Oke. Untuk transaksi asing hari ini ada net buy. Ini kalau kita lihat dari tanggal 26 hingga tanggal 27 hari ini, asing masih net buy teman-teman ya untuk saham ASRI. Oke. Dengan melihat pergerakan chart saat ini masih cukup menarik teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan area support MA5 untuk entry buy teman-teman. Oke, tentunya kita juga mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham ASRI masih berada di atas garis MA20, ini masih cukup menarik dan secara pergerakan tren dia masih bergerak uptrend. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis MA20, maka tren akan berubah menjadi downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak turun. Oke, itu untuk ASRI. Next kemudian ada saham PTPP. Oke, PTPP juga menarik. Saat ini dia bergerak uptrend ya teman-teman ya. Dia sudah mampu bertahan di atas garis MA20, yang mana MA20 saat ini berfungsi sebagai support untuk pergerakan saham PTPP. Oke, pada hari ini dia berhasil menguat 2,38% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Kita lihat di sini ada area resistance terdekat, yakni di area resistance di MA100 di kisaran harga 675, teman-teman. Inilah area target atau area resistance yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham PTPP. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan dia berhasil menuju area resistance di garis MA100 di kisaran harga 675. Jadi selama pergerakan saham PTPP ini belum berhasil break dari area 675, maka ini masih berpotensi dia koreksi ya teman-teman. Namun sebaliknya, kalau dia berhasil close di atas garis MA100, misalkan dia tutup di harga 685, dia akan berpotensi melanjutkan penguatannya dan tentunya dia akan menuju area resistance selanjutnya. Di sini kita melihat ada area resistance di harga kisaran 740, teman-teman. Oke. Area sini. Oke, jadi selama pergerakan saham PTPP ini masih bertahan di atas garis MA20, ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Dia masih berpotensi melanjutkan penguatannya karena dia masih terjaga di area support kuatnya di MA20. Namun sebaliknya, kalau dia gagal untuk mempertahankan harga di atas garis MA20, maka dia akan kembali turun, teman-teman. Dia dan tren akan berubah menjadi downtrend. Dan tentunya ini berisiko ya teman-teman ya. Kalau dia gagal bertahan di atas MA20, maka MA20 yang awalnya merupakan support, maka dia akan berfungsi sebagai resisten. Nah, biasanya kalau MA20 berfungsi sebagai resisten, biasanya ini merupakan resisten yang cukup kuat ya teman-teman untuk ditembus. Jadi kita bisa lihat pergerakan PTPP selama beberapa hari ke depan. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham PTPP. Oke, kalau kita lihat PTPP ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di top 5 broker teratas ini ada DR, MG, DX, ZP, dan SQ yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 637 hingga 650-an, teman-teman. Oke, untuk transaksi asing ini masih ada net buy ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari tanggal 26 April hingga saat ini asing terus melakukan pembelian, teman-teman. Ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan PTPP mampu melanjutkan penguatannya kembali. Oke, next kemudian ada saham dan kode silo. Oke, silo juga menarik ya teman-teman ya. Secara pergerakan trennya dia bergerak uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA20, teman-teman. Yang mana MA20 ini adalah area support kuat untuk saham silo. Jadi selama pergerakan saham silo ini mampu bertahan di atas garis MA20, maka dia masih berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman.
Pada hari ini dia berhasil menguat 3,64% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Target terdekat area resistance di saham Silo yakni di area harga kisaran 1750 ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini ada area yang mana berpotensi akan dituju oleh saham Silo. Jadi selama pergerakan saham Silo misalkan dia masih belum gagal break dari area harga 1750, maka dia akan kembali turun teman-teman, dia akan koreksi dan tentunya dia akan menuju area support terdekat. Kita lihat di sini supportnya ada di garis MA5 teman-teman. Oke, jadi kita bisa mengamati area MA5 ini untuk entry ya teman-teman ya. Jadi selama dia masih bertahan di MA5 ini masih cukup oke teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari MA5 maka dia akan turun dan turunnya dia akan menuju ke garis support MA20 yang merupakan support kuat untuk saham Silo teman-teman. Oke. Jadi mudah-mudahan besok ini Silo berhasil break dari area garis MA garis resisten ya teman-teman ya di kisaran harga 1750. Kalau misalkan dia berhasil break dari area 1750, maka dia akan berpotensi melanjutkan penguatannya dan kita lihat sini ada resisten di kisaran harga 1800-an teman-teman ya. Kita coba tarik. Oke. Area sini teman-teman. Oke. Ini adalah target selanjutnya kalau misalkan area harga 1750 berhasil di break teman-teman ya. Yakni di kisaran harga 1800. Oke. Oke, kita coba cek di broker transaksi untuk saham Silo. Oke. Kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ini ada IF yang melakukan penjualan yang jumlah yang cukup banyak. Oke. Dan untuk transaksi asing ini ada net sell. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.